Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pentingnya desain dan pemilihan jenis rating skala scale dalam penilai kepuasan pelanggan dalam kinerja pelayanan. Yang pertama, mengapa perusahaan perlu menggunakan skala penilaian lebih beragam dibandingkan hanya bintang 1-5? Nah, dalam skala bintang memang mudah digunakan, namun eh, terlihat terlalu sederhana, dan skala ini digunakan untuk yang tidak mampu menggambarkan secara mendalam dengan alasan pelanggan memberikan nilai tertentu. Dengan skala yang lebih beragam seperti skala Likert atau semantik diferensial, dengan perusahaan bisa memahami aspek mana yang benar-benar disukai oleh pelanggan, di mana yang tidak disukai, yang mana yang kurang, yang perlu ditingkatkan lebih kembali. Dan untuk yang pertanyaan kedua, apa kelebihan skala Likert dan semantik diferensial? Skala Likert dapat membantu perusahaan dan mengetahui sejauh mana dan tidak setuju terhadap pernyataan tersebut. Contohnya, misalnya pengemudi saya sangat sopan. Sedangkan skala semantik diferensial menggunakan pasangan kata berlawanan seperti ramah, tidak tamah, atau cepat atau lambat untuk menangkap kesan emosional pelanggan. Keduanya mampu memberikan gambaran yang cukup lengkap tentang persepsi atas perasaan dari pelanggan yang dirasakan. Pertanyaan ketiga yaitu berapa hasil rating scale yang bisa digunakan pada dasar peningkatan kinerja pengemudi, yaitu jika skor rendah muncul pada aspek keramahan dan ketepatan waktu, maka perusahaan dapat memberikan pelatihan, penghargaan, atau bahkan evaluasi rutin agar kualitas layanan semakin baik. Dengan begitu, data yang diberikan tidak hanya berupa angka, namun dapat alat sebagai perubahan untuk menjadi kualitas yang lebih baik ke depannya. Untuk yang pertanyaan terakhir, desain dan jenis skala apa yang mempengaruhi terhadap akurasi dan pengukuran variabel laten seperti atas kepuasan loyalitas? Yaitu, jika skala tidak tepat, maka hasilnya tentu yang tidak akan lebih baik tentunya. Dan jika tidak konsisten pun, maka demikian. Maka hasil dari penelitian pun bakal menurun. Dan oleh karena itu, skala yang perlu diuji terlebih dahulu agar benar-benar dicerminkan apa yang ingin kita ukur. Dan pada akhirnya kesimpulan dari presentasi ini, pemilihan skala yang tepat bukan hanya soal angka, namun bagaimana perusahaan dapat berkembang ke depannya atas pelanggan yang lebih uh, yang lebih pelanggan rasakan dan dapat kita kembangkan menjadi dasar menciptakan layanan yang lebih baik, yang manusiawi, dan lebih berkualitas. Sekian, terima kasih. Saya Alcuina Fitra. Selamat pagi.